Dalam rangka mempererat silaturahmi dan sinergitas, PT Cemindo Gemilang Tbk mengadakan workshop dengan rekan-rekan media yang ada di Lebak Selatan, bertempat di wisata Bukit Layung, Desa Cimandiri, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Senin, tanggal 18 November tahun 2024. Hadir dalam acara ini, Kepala CSR PT Cemindo Gemilang Tbk Haji Adul Kusmono, Ajeng, Sobri, Burhanuddin, Sekretaris PWI Provinsi Banten Fahdi Khalid, Humas PWI Provinsi Banten Raden Dede, Seksi Bidang Litbang PWI Kabupaten Lebak Asep Dedi Mulyadi dan Hasan Sadeli, Seksi Usaha PWI Kabupaten Lebak Deni Ismayadi, dan rekan-rekan wartawan Lebak Selatan. Dalam sambutannya, Kepala CSR PT Cemindo Gemilang Tbk Haji Adul Kusmono mengatakan, sebetulnya bahasa workshop ini hanya kemasan saja, yang intinya kami ingin mempererat silaturahmi dan ingin ngobrol atau mungkin ada yang mau disampaikan dari rekan-rekan kepada kami. Sebetulnya kami juga inginnya acara seperti ini dilakukan setiap bulan sekali, tapi karena budgetnya agak susah akhirnya baru bisa dilaksanakan di akhir tahun ini. Jadi dalam acara ini kita rileks aja, tidak usah bahas apa-apa, cukup nanti mungkin ada wejangan dari Sekretaris PWI Provinsi Banten, terang Haji Adul Kusmono. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dengan dukungan dan kritik dan lainnya. Kami juga selama ini mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua rekan-rekan, karena masih jauh dari yang diinginkan oleh kami juga rekan-rekan. Kedepannya kami akan berusaha ingin lebih dekat lagi, agar sinerginya lebih terasa. Kami sadar apa yang kami lakukan ini belum sepenuhnya sesuai dengan keinginan kami dan teman-teman. Mungkin selama ini kita kurang komunikasinya. Atau bila ada kesalahan, ayo mari kita perbaiki, dan kalau ada kritik power saja sampaikan, gak usah kaku. Pungkas Haji Adul Kusmono. Sementara itu, pada acara tersebut Sekretaris PWI Provinsi Banten Fahdi Khalid menyampaikan, hari ini tentunya menjadi catatan tersendiri bagi saya pribadi, karena bisa menghadiri acara yang dikemas sedemikian rupa dalam bentuk tali silaturahmi yang dibingkai dengan workshop wartawan yang bertema, membangun integritas dan profesionalisme era digital. Sebelum lebih lanjut saya ingin memberikan apresiasi kepada PT Cemindo Gemilang Tbk. Karena apa? Kegiatan seperti ini jarang dilakukan di Lebak, tapi sering dilakukan di daerah-daerah lain yang ada perusahaan-perusahaannya. Misalnya di Serang, PT Indah Kiat, PT Dikomas, Cilegon PT KS dan lain-lain. Begitupun di Tangerang. Mereka sering mengadakan acara-acara seperti ini, walaupun nomenklaturnya harus dibuat seperti ini. Karena kalau memang hanya silaturahmi biasa itu kan ada semacam KIS yang harus dikeluarkan. Dan itu harus ada catatan-catatan tanggung jawab dari perusahaan bentuknya apa, sehingga dibentuklah acara-acara seperti ini. Dan tema yang diangkat hari ini sangat berkaitan erat dengan masa kekinian, di mana integritas dan profesionalitas memang harus ditegakkan oleh wartawan. Arti dari integritas itu yang kami ketahui adalah samanya pemikiran dengan hati. Itu yang dinamakan integritas. Kalau pemikiran dengan hati tidak sama, itu bukan integritas, tapi egois, tegas Fahdi Khalid. Membahas tentang profesionalisme di era digital, Fahdi Khalid berpesan, wartawan harus profesional dalam melaksanakan tugasnya, harus independen. Independen di sini adalah kita berusaha harus berada di luar pemerintahan ataupun perusahaan. Kita tidak boleh menjadi kepanjangan tangan atau humas dari sebuah pemerintahan, instansi atau perusahaan. Artinya kita memposisikan diri sebagai penyeimbang atau anjing pelacak, wasdaklah dari istilah jurnalistik. Tapi walaupun demikian, kita tidak boleh sembarangan, kita tetap melakukan cek dan recheck dalam sebuah permasalahan, apalagi PT Cemindo Gemilang Tbk ini masuk ke dalam kawasan objek vital nasional, sehingga apapun aktivitas yang dilakukan oleh PT Cemindo Gemilang Tbk itu menjadi perhatian masyarakat. Dan saya melihat bukan satu kali dua kali, kegiatan PT Cemindo Gemilang ini, dalam setiap kejadiannya selalu muncul di media sosial terlebih dahulu, dan itu wajar. Kemudian apakah lantas kita percaya begitu saja dengan kejadian yang ada di media sosial? Jangan, kita sebagai wartawan tentu harus melakukan cross-check, double check ataupun kalau perlu triple check. Misalnya ada kejadian turunnya puluhan tenaga kerja asing yang baru, lantas teman-teman dilarang untuk menulis berita itu? Tidak, karena itu fakta. Fakta adanya kegiatan yang terekam oleh kamera. Lantas apa yang terekam kamera itu juga sesuai fakta? Kan tidak juga.
Mungkin kita harus melakukan klarifikasi diantaranya ke PT Cemindo atau pihak manajemen, atau ke Disnaker tentang keberadaan TKA itu. Terus, integritas wartawan juga rusak oleh perbuatan kita sendiri. Seperti contoh, wartawan minta kambing saat Idul Adha. Ini kan beda-beda tipis, apakah boleh? Tidak boleh. Terus kok banyak teman-teman wartawan yang mendapatkan hal-hal seperti itu dari perusahaan. Itu kalau bisa dilarikan ke organisasi. Kebetulan di Lebak Selatan ini ada organisasi Fogja Wartawan Lebak Selatan. Nah, arahkan ke situ. Lantas apakah perusahaan boleh ngasih begitu saja ke organisasi wartawan? Ya tidak boleh juga, harus dikemas lagi dalam bentuk lain. Misalnya PT Cemindo Gemilang Tbk motong kambing, lalu dibagikanlah ke wartawan-wartawan. Saya juga berpesan, lanjut Fahdi Khalid yang akrab dipanggil Bang Akew ini. Di era digital ini yang namanya media digital itu adalah salah satu media yang dikerjakan seluruh kegiatannya, seluruh komponennya itu melalui sarana elektrik, misalnya hanya melalui satu HP. Pengerjaan media digital adalah contoh yang terbaru atau yang terkeren adalah, ada satu media online, itu kan ada berita online-nya tuh, terus ada yang kayak berita televisi yang disatukan. Nah itu maksudnya era digital, ada streamingnya, ada berita online-nya. Beda dengan media konvensional, tidak hanya dikerjakan oleh elektronik, ada percetakannya juga, ada tenaga iklannya segala macam, dan itu dikerjakan oleh berbagai bidang. Namun pengerjaannya semua tidak terlepas dari etika jurnalistik. Kita tidak boleh menghakimi orang lain, tanpa sebab yang jelas. Kita tidak boleh mencampur adukan fakta dengan opini. Kita harus pisahkan. Kita harus mengetahui mana yang fakta, mana yang opini. Terus juga di era digital ini sumber hoaks semua adanya di medsos. Apa beda media sosial dengan media massa? Media sosial tidak dibekali dengan payung hukum, sedangkan media ada payung hukumnya. Lantas, kemudian dengan cepatnya informasi di media sosial, itu tidak serta-merta kebenarannya 100%, dan itu diyakini oleh semua orang sumber hoaks adalah medsos. Terus terang saja, musuh kita di era sekarang ini, musuh kita atau lawan kita adalah media sosial, baik kecepatan atau lainnya. Cuman kita masih bersyukur, akurasi dari media sosial kita masih menang. Kita masih menjadi salah satu lembaga yang dipercaya oleh masyarakat. Makanya kalau ada isu atau hoaks di media sosial, masyarakat belum mempercayainya sebelum ada muncul di media massa. Itulah kita harus bangga menjadi wartawan. Dan harus bersyukur juga karena lembaga kita ini adalah lembaga profesi. Kita sama setara dengan dokter. Dokter itu kan ada organisasinya, ada ID. Kejaksaan juga sama ada organisasinya. Terus polisi juga ada. Begitupun wartawan ada. Ada PWI, ada AJI, IJTI, ada AWDI, KWRI, dan teman-teman itu diwajibkan oleh negara untuk masuk ke organisasi wartawan. Silahkan nyamannya di mana, maunya di mana, tidak dipaksakan harus masuk di PWI, AWDI, KWRI atau IJTI. Salah satunya kegunaan masuk ke organisasi itu agar kita ini terkoordinir, terorganisasi. Kalau ada kegiatan apapun kan pasti nanya ke organisasi dulu. Saya berharap teman-teman di sini juga memahami apa itu wartawan. Wartawan secara garis besarnya terdapat dua suku kata. Yang pertama itu warta yang artinya berita. Wan itu orangnya, yang artinya orang pencari berita. Dengan artian kita ini benar-benar profesinya tiap hari bikin berita, bukan pembikin onar, bukan pembikin hoaks. Pembikin hoaks sama pembikin berita itu beda. Intinya adalah, wartawan ini dalam menyajikan berita harus benar-benar melakukan verifikasi yang berulang-ulang, sehingga ketika sudah menjadi produk jurnalistik dapat dipertanggungjawabkan. Istilah kata, hari ini berita harus cepat tapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Saat ini ribuan media online muncul di Indonesia, rata-rata mereka juga sudah mengabaikan etika jurnalistik. Saya masih melihat di Lebak yang menaikkan berita hanya satu sumber, dengan asumsi dengan penilaian bahwa sumber kedua bisa dinaikkan di berita selanjutnya. Padahal itu jangan, kalau bisa minimal dua sumber, sehingga benar-benar produk beritanya tidak merugikan orang lain. Karena berita ini dibikin paling lama 15 menit, tapi efek bagi yang diberitakannya bisa berhari-hari, bisa menimbulkan efek traumatik. Kita juga harus memikirkan dampak yang ditimbulkan oleh pemberitaan. Makanya saya minta kepada teman-teman dalam memberitakan suatu permasalahan harus dikaji benar-benar, tidak boleh sembarangan, tegas Fahdi Khalid. Acara dilanjutkan dengan tanya jawab antara pihak PT Cemindo Gemilang Tbk dengan rekan media.
dan diakhiri dengan makan dan foto bersama.